Shalom, Shalom. berkah dalam. Selamat malam Ibu dan Bapak Saudari sekalian. Akhirnya kita berjumpa kembali dalam pertemuan Advent yang kedua. Kembali kita di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Mari kita mulai pertemuan Advent kita yang kedua dengan menyanyikan lagu pembukaan. Mulai menyingsing
saudara sekalian, pada malam hari ini kita pertemuan kedua akan dibantu oleh Romo Stefanus Surawan Projo. Nanti profil singkat beliau akan kami sampaikan setelahnya. Jadi kami kembali menyapa kepada ibu bapak yang hadir di sini, terima kasih. Dan yang di rumah melalui Zoom ataupun YouTube, selamat bergabung. Mari kita akan mulai perayaan ini dengan Romo Surawan akan memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, Saudara-saudari, ya, Mas Simon, Ibu Sri, Pak Dudi, dan tim penyanyi juga semua umat yang hadir, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Selamat malam. Malam Romo. Ya, kita sudah memasuki Minggu Advent kedua. Dan dalam Minggu Advent kedua kita diajak untuk bisa semakin serius juga semakin fokus pada tujuan kita untuk supaya semakin layak menyambut, menyongsong datangnya Natal. Nah, dalam pertemuan Advent yang kedua, kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya sangat menarik dan sangat cocok dengan situasi yang ada, dan berharap ini menjadi sebuah cara bagi kita untuk bisa semakin tampak dalam hidup kita setiap hari di tengah masyarakat, selain di tengah gereja sendiri. Tema yang akan kita bahas adalah menjaga eksistensi gereja dengan semangat kateketis. Ya, seolah-olah ini memang seperti bahasa yang agak berat gitu ya, agak berat ya. Tapi rasanya ini nanti kita bahas secara ringan saja supaya memang bisa kita tangkap isinya dengan lebih baik. Nah, tetapi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan pendalaman kita, agar kita pantas dan layak untuk merasakan kehadiran Tuhan, marilah kita hening sejenak dan kita ingin memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Sadarakan keberdosaan kita, marilah kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Doa mohon berkat untuk lilin, kita doakan bersama. Tuhan Allah kami memuji-Mu, karena Engkau telah menganugerahkan Putra-Mu, Yesus Kristus kepada kami. Dialah Sang Immanuel, pembawa harapan semua manusia. Dialah Sang kebijaksanaan yang mengajar dan menuntun kami. Dialah Sang penyelamat semua bangsa. Tuhan Allah, curahkanlah berkat-Mu atas kami, yang hendak menyalakan lilin kedua pada lingkaran Advent ini. Semoga lingkaran Advent dan cahaya lilinnya menjadi tanda janji Kristus untuk membawa keselamatan bagi kami. Semoga Ia datang dengan segera dan tidak terlambat. Ini semua kami mohon
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa sinode. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Dodi, Bu Sri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang membawakan pertemuan kedua pada malam hari ini Romo Stefanus Surawan. Mungkin beberapa kita yang di San Frades belum familiar dengan muka Romo Surawan. Tapi kami beberapa teman-teman yang PD pernah bertemu beliau waktu itu di Jogja. Ternyata Tuhan mempertemukan kita kembali di sini lagi. Jadi Romo Surawan, saya baca singkat, sekarang adalah posisi sebagai pengurus di Yayasan Xaverius, ya, ya. Tapisan 25 Januari 2011, dan sekarang juga sebagai Romo Rekan di Santo Yosep. Mungkin sekilas profil dari Romo Surawan, nanti kita akan mulai dengan pemaparan dari Romo Surawan untuk pertemuan Advent kita yang kedua. Silakan Romo. Terima kasih Pak Simon dan juga semua yang hadir di sini. Ya, seperti saya katakan tadi, tema kita malam ini cukup menarik ya. Dan kalau boleh dikatakan kontekstual gitu ya. Menjaga eksistensi gereja di masa sulit melalui semangat kateketis ya. Bahasanya keren sekali memang ya. Dan terus saya apresiasi yang merumuskan ini. Tapi sekurang-kurangnya saya ingin nanti menyampaikannya dalam 3 bagian besar. Mengeluh, saya kira akan banyak sekali dalam masa sekarang itu orang mengeluh. Dari sektor manapun ya, entah dari dunia ekonomi, para pengusaha, para pedagang, yang kita sebut dalam pendalaman pertama itu para peternak dan para petani ya. Semuanya mengeluh dengan situasi yang ada ini. Jadi memang kalau dikatakan masa sulit ya, sekarang memang sedang kita mengalami masa sulit itu ya. Mas Simon, Bu Sri ya. Bisa jadi yang kurus menjadi semakin kurus, yang gemuk ya. Jadi langsing. Senang kalau jadi langsing ya. Senang kalau jadi langsing ya. Nah, ya. Kalau dalam masa sulit ini saya bagi menjadi 2 nih. Ya, ada aspek eksternal dan ada aspek internal. Karena konteksnya adalah gereja, maka aspek yang pertama itu adalah situasi yang ada di luar gereja. Ya, meskipun kita ada di dalamnya gitu ya. Apa itu masa sulit yang sekarang kita alami sebagai sebuah gereja ya. Ya, fokus memang yang disampaikan oleh semua orang, bahkan juga oleh gereja, kita mengakui bahwa COVID-19 ini benar-benar mengacaukan banyak hal ya. Membuat segala sesuatu yang kita rancang baik-baik sejak saya kira 2019 ya. 2019 menjadi porak-poranda. Ya. Bahkan misa pun ya menjadi sesuatu yang bahkan sangat mahal katanya. Sangat mahal. Saya sendiri mengalami ketika di Santo Yosep perayaan Rabu Abu ya. Saya melihat gereja begitu sudah mulai penuh
dengan sangat berat hati terpaksa harus menutup gerbang dan melihat umat pulang. Rasanya ini ya menjadi situasi yang betul-betul untuk saya ini menyakitkan. Orang mau berdoa disuruh pulang ya. Untung tidak mutung umatnya ya. Saya tidak tahu kalau di Sam Frades ini ada yang suka mutung apa enggak ya. Oh enggak ada, mau di Kalau sini saya- enggak ada mutung di sini. Kalau saya saya sudah mutung kalau saya ini wajahnya kan saya sudah mutung. Santo Yosef yang mutungan dulu. Ya. Nah, ini situasi yang ada di luar gereja. Dalam arti kita yang ada di dalamnya. Ada macam-macam tantangan, ada macam-macam konflik yang mau tidak mau ini membuat gereja juga sebagai sebuah persekutuan mengalami dampaknya, ya. Mengalami kesulitan, mengalami hambatan, dan mau tidak mau ini harus disikapi ya. Orang tidak bisa diam saja dalam situasi yang sulit ini. Ya. Ada macam-macam kekerasan, ada macam-macam penganiayaan, bahkan dalam situasi yang benar-benar semua mengalami kesulitan pun masih banyak orang yang mencoba mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Ya kasus yang paling bukan kasus ya atau kejadian yang mungkin menarik perhatian kita adalah kalau kita mengikuti harga tes ya antigen PCR ya mulai harga berapa? 1 juta lalu sekarang menjadi 300. Nah, orang menganggap ini dipermainkan kita. Sudah mengalami kesulitan masih dipermainkan. Nah, ini bagian konflik yang kita hadapi yang ada di luar kita dan kita ada di dalam konflik itu, di dalamnya terlibat. Itu secara eksternal ya, secara eksternal. Nah, lalu masa sulit juga terjadi karena aspek internal ya. Yang ada di dalam gereja sendiri. Dan ini disampaikan juga oleh Bapak Uskup kita yang baru, Uskup Agung kita yang baru pada saat Misa Pontifikal di Hati Kudus. Ya, ada begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para klerikus ya. Dan ini menjadi kesedihan yang sangat mendalam. Dan juga bahkan disampaikan oleh Paus Fransiskus pada awal masa beliau menjalani pengembalaan gereja universal. Ada skandal-skandal yang bahkan menjadi batu sandungan di dalam gereja sendiri yang dilakukan oleh kaum klerikus. Nah ini kesedihan badai berikutnya yang memang sudah kita rasakan cukup lama. Tetapi dampaknya sampai sekarang masih terasa itu ya, masih terasa. Ya kadang-kadang kita berjalan pun menjadi tidak percaya diri gitu ya. Memakai jubah lalu tiba-tiba ada berita seperti ini. Ya doakan saya tidak seperti itu ya Bu Sri. Pasti Romo, ada nih ya, saya doakan dan Romo. semua yang ada. Nah ini masa sulit ya. Dan masa sulit ya selalu membawa pengaruh yang bisa membuat orang menjadi semakin tegar, bisa membuat orang semakin kuat untuk berjuang, bisa membuat orang menjadi semakin kreatif, bisa membuat orang semakin kokoh di satu sisi. Tetapi di sisi lain kesulitan juga bisa membuat orang menjadi tidak berdaya, putus asa gitu ya. Syukur saya melihat bahwa di sini meskipun mengalami situasi sulit, tidak ada wajah-wajah putus asa di sini ya, tidak ada wajah-wajah putus asa. Atau hanya kelihatannya saja nih, ya. Hanya luarnya saja ya, saya harap tidak ya. Karena memang dikatakan bahwa pandemi ini betul-betul merontokkan kesombongan manusia yang katanya hebat, lalu ya akhirnya menjadi seperti kecil dan tak berdaya gitu ya. Lalu bagaimana dengan gereja di masa sulit ini? Apakah ini akan membuat gereja rontok atau tidak? Maka poin kedua adalah eksistensi gereja. Apa sih yang dimaksud eksistensi gereja? Ya, keberadaan kita sebagai sebuah persekutuan, kalau mau dikatakan sebagai sebuah lembaga, apakah macam-macam badai yang datangnya dari luar dan yang terjadi di dalam gereja sendiri ini akan
kemudian membuat gereja tidak lagi hidup gitu ya. Ya. Kalau ditanya khawatir tidak dengan situasi ini, gereja akan runtuh gitu. Ada kekhawatiran itu enggak? Ada. Ada Mas, ada ya? Ada. Bapak Saya Ibu? enggak Romo, enggak Nah, Romo, ya, enggak Romo. ya. Ada yang merasa khawatir gereja akan runtuh dengan situasi ini? Enggak ya. Dalam hal ini saya sejalan. Mengapa? Yang mendirikan gereja siapa? Kristus sendiri Romo. Kristus. Di atas batu karang ini saya akan mendirikan gerejaku. Kristus yang mendirikan tidak akan berpangku tangan. Kalau begitu saya santai-santai. Ini salah ya. Karena memang kita adalah gerejanya, maka kita tidak bisa, meskipun kita yakin bahwa Kristus tidak akan membiarkan gerejanya runtuh, tetapi kita sebagai anggota di dalamnya juga harus berjuang untuk menjaga agar gereja ini menjadi benar-benar pewarta sukacita dalam situasi menghadapi tantangan yang datangnya dari luar maupun yang datangnya dari dalam. Ya. Dan inilah yang dilihat oleh Paus Fransiskus. Ya. Sepanjang saya menjadi Katolik, baru kali ini dicanangkan adanya sinode universal. Ya. Dari seluruh dunia gereja-gereja yang diawali kemudian di tingkat keuskupan, kemudian tingkat regional dan seterusnya, akhirnya menjadi nanti akan dibahas di Roma sana oleh Bapak Suci. Kesulitan yang ada dipakai oleh Paus kita, yang menurut saya memang Paus yang sekaligus fenomenal tetapi juga karismatis Paus kita ini. Ya. Bukan menjadi tantangan yang membuat orang putus asa, tetapi sekaligus menjadi sebuah peluang di mana gereja ingin melakukan sesuatu di dalamnya. Ya. Benar bahwa ada macam-macam yang dialami oleh umat beriman, bukan hanya kita sebagai orang Katolik, tetapi juga umat pada umumnya. Kesulitan yang dialami pada masa ini bahkan mempertanyakan, Tuhan itu di mana sih? Ya. Katanya Tuhan itu Maha Kasih. Ya. Sampai sekarang kok masih begitu banyak bencana yang terjadi. Ya. Pandemi belum selesai, terjadi banjir. Banjir kemudian ada lagi erupsi gunung Semeru. Ya. Betul-betul peristiwa yang benar membuat kita ya umat beriman itu bertanya, apa benar Tuhan ini Maha Kasih? Apa benar Tuhan ini Maha Penyayang? Apa benar Tuhan ini benar-benar menjaga hidup kita? Ya. Ini pertanyaan yang muncul pada saat kita mengalami situasi yang seperti ini ya. Saya tidak tahu apakah ada yang pernah bertanya menggugat Tuhan seperti ini dan kemudian iman saya berkurang. Mungkin dengan pengalaman yang berbeda, bukan karena COVID ini, bukan karena banjir, bukan karena erupsi gunung Merapi, tetapi mungkin karena peristiwa yang lain lalu saya menggugat Tuhan, bisa jadi. Ya sampai sekarang saya memang belum menggugat Tuhan. Kalau mengeluh pada Tuhan itu pernah, dan mungkin bukan hanya pernah tapi tiap hari Romo. Sering tiap hari ya, sering tiap hari. Nah, dipakai oleh Paus supaya hal-hal yang benar-benar membuat sulit semua orang ini dipakai agar gereja menjadi semakin tampak untuk menjadi garam dan terang. Bukan hanya dalam lingkup parsial. Palembang sendiri atau kemudian Samfrade sendiri, Yosef sendiri gitu ya. Santa Maria sendiri, Hati Kudus sendiri. Atau Jambi sendiri, Bengkulu sendiri. Tidak, ini dipakai secara menyeluruh oleh Paus agar kita berjalan bersama. Itulah sinode. Sinhodos berjalan bersama ya. Untuk supaya eksistensi gereja yang pada hakikatnya adalah pewarta sukacita ini benar-benar tampak sehingga tidak lari dari kesulitan atau cuci tangan ya. Biarlah yang penting saya bisa makan. Biarlah yang penting saya bisa hidup.
biarlah yang penting saya bisa bertahan. Tidak demikian ya. Itu egois namanya. Tapi tetap masih juga ada yang seperti ini, egois itu ya. Sifat manusia yang tidak mudah untuk diatasi ya. Dan yang kedua, yang ketiga, bagaimana menjaga eksistensi gereja ini dalam masa sulit yang oleh Paus diminta supaya berjalan secara bersama-sama sebagai sebuah persekutuan, ya, itu dengan semangat kateketis. Ya, kateketis ini dari katekese itu ya, kalau mau saya katakan itu ya dari katekese. Mungkin ini bahasa yang sangat sering kita dengar ya. Orang sering mengkaitkannya dengan evangelisasi. Kalau evangelisasi mungkin malah lebih familiar ya bahasa itu ya. Di sini evangelisasi. Tapi memang sedikit ada perbedaan antara evangelisasi dengan katekese ya. Kadang orang menyamakan antara katekese dengan evangelisasi. Evangelisasi lingkupnya lebih luas. Evangelisasi itu mewartakan kabar sukacita tentang Yesus dengan perkataan dan perbuatan kita dalam keseluruhan hidup kita. Sementara katekese Nah, ketika orang mengerti ini, siapa Yesus, diharapkan kemudian memompa orang untuk semakin dekat dengannya. Dan untuk dekat dengannya itu ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang, oleh Bapak Ibu, oleh semua yang hadir dan oleh saya. Pertobatan. Jadi semangat kateketis ini adalah tujuannya untuk mendorong semangat pertobatan yang bisa membawa pembaharuan, ya. Ini tidak mudah. Ya. Setelah terjadi pembaharuan, baru muncul konteks berikutnya, menjadi terang dan garam dunia. Itulah bagian dari katekese. Maka sebenarnya judul yang sangat besar ini tadi, ya, dibagi dalam 3 bagian yang menurut saya bisa diruntutkan begitu saja. Dan ini bisa dipahami ya. Saya tidak tahu apakah perkataan saya bisa dipahami tidak ya. 3 hal dari awal tadi. Atau sudah lupa semua nih ya. Ya. Kan dibagi menjadi 3, ada masa-masa yang sulit, kemudian gereja bagaimana keberadaannya, terancamkah, terpurukkah, atau justru memiliki daya yang lebih. Lalu bagaimana caranya supaya tidak terpuruk gereja ini? Lalu dengan semangat katekese tadi, semangat kateketis tadi, semangat kita untuk bagaimana iman kita ini semakin tampak dalam hidup kita. Ya katekese dalam biasa dipakai kalau
proses inisiasi ya sebelum menjadi baptis itu ada katekese, di mana iman gereja supaya dikenal dan diakui. Jadi katekese itu bermula dan berakhir pada pengakuan iman akan Yesus. Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Ini Bapak Ibu tema kedua yang menurut saya ini sangat kontekstual dengan keadaan kita. Ya. Saat ini yang kita alami, yang gereja alami, yang semua orang alami. Dan kita diajak untuk agar benar-benar memberikan pengaruh yang positif sebagai garam, sebagai terang. Bukan menjadi orang-orang yang kemudian habis oleh macam-macam kesulitan yang ada saat ini itu ya. Rasanya seperti itu. 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi ya. Saya pikir itu ringkasannya. Nanti supaya lebih dalam mungkin sebaiknya kalau ada yang mau nanti ditanyakan boleh gitu saja. Supaya tidak ngantuk ya. Karena memang suara saya membuat orang ngantuk suara saya kadang-kadang ya. Itu Mas Simon. Ya, ringkasan dari materi Advent ketiga ini ya. Ya, terima kasih Romo Surawan. Ini kayaknya suasana sudah makin panas ya Romo. Jadi kayaknya kita akan minta tim pujian dulu untuk menyanyikan sebuah lagu, baru kita akan mulai diskusi. Jadi pikirannya biar fresh lagi. Silakan. Terima kasih untuk para pujian sekalian. Kita akan mulai diskusi, tapi kayaknya Romo ada sedikit yang mau disampaikan dulu, Romo. Ada sedikit yang harus saya sampaikan dan ini pemikiran Paus Fransiskus yang juga dimasukkan di sini dan sangat penting ya. Menjadi terang dan garam itu bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang mudah. Ya, ada yang harus bahkan kadang perlu kita korbankan. Tetapi meskipun demikian memang gereja harus tetap menjadi garam dan terang. Karena
Paus Fransiskus merefleksikan demikian, sebab kita semua berada di perahu yang sama dan bahwa masalah satu orang adalah masalah semua. Kita diminta bukan menjadi orang yang acuh tak acuh, gereja yang dingin, gereja yang tidak peduli. Dan ada begitu banyak alat yang bisa kita pakai dalam kesempatan ini supaya memang garam dan terang gereja ini bisa memancar ya, alat-alat teknologi yang ada sekarang. Dan ini menjadi bagian penting yang bisa kita pakai untuk supaya semangat kateketis tadi bisa mendapatkan pengaruhnya di masyarakat luas. Saya kira itu tambahan yang ingin saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Romo. Romo, mungkin saya tanya sedikit Romo. Sekarang umat banyak bertanya-tanya, kok pandemi ada? Kok yang tadi Romo sampaikan harus ada bencana ini, bencana itu? Yang umat bertanya, posisi gereja itu selama ini di mana gitu loh. Dan apakah Tuhan tuh ada enggak yang tadi Romo sampaikan gitu. Jadi sikap kita sebenarnya sebagai umat tuh, apakah memang harus terus bertanya-tanya bahwa Tuhan tuh selalu ada? Dan sikap gereja yang konkret dalam kehidupan bermasyarakat dengan pandemi ini bagaimana, Mo? Ya, terima kasih Simon. Memang pertanyaannya bisa membuat keringatan ya, karena ini refleksi sepanjang hidup ya. Kalau bertanya soal Tuhan ada atau tidak, lalu ketika dibandingkan dengan segala macam kesusahan hidup kita, memang ini tidak akan ada habisnya. Ya. Menurut saya memang sepanjang peristiwa hidup yang kita alami, ya, segala penderitaan, kesusahan, kesulitan, bencana, ini tidak meniadakan keberadaan Tuhan yang Maha Kasih, tidak. Ya. Karena memang pada awalnya Allah itu membawa manusia untuk hidup bahagia. Tetapi sekali lagi karena manusia yang tidak taat sehingga mengalami macam-macam hal. Kalau kita membaca kitab Kejadian ya, manusia harus berjuang, sakit melahirkan, diusir dari Taman Eden dan pada akhirnya akan mati. Itu karena apa? Karena dosa, karena ketidaksetiaan. Lalu di mana gereja? Di mana Tuhan yang Maha Kasih? Ya. Tuhan yang Maha Kasih tidak pergi dari hidup kita. Ya. Yang sering terjadi adalah kita yang pergi dari Tuhan. Seperti pada awal, di mana tujuan Allah menciptakan manusia untuk hidup bahagia. Maka semua hal yang tidak mengenakan di dunia ini tidak bisa kemudian dipakai sebagai alasan Tuhan tidak ada, Tuhan bukan Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan bukan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan bukan Tuhan yang Maha Baik. Tidak bisa. Karena memang segala hal yang jahat bermula dari diri kita sendiri. Ya. Ingat kita diciptakan dengan akal budi dan kehendak bebas. Apa yang kita putuskan, apa yang kita pilih, itu konsekuensinya juga harus kita terima. Termasuk ketika konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan saya. Ya, kalau menerima konsekuensi yang menyenangkan, siapa saja saya duluan kalau bisa. Tapi ketika harus berhadapan dengan situasi yang sulit, kalau bisa yang itu dulu aja deh. Dia kan masih punya stok banyak di rumah misalnya, akan seperti itu. Jadi tetap Tuhan yang Maha Kasih tidak bisa dihilangkan. Ya, kita ingat Tuhan datang kepada kita itu bukan untuk membuat manusia menghindari macam-macam kesulitan. Tetapi bahkan supaya manusia semakin mampu mengenal Tuhan dalam penderitaannya. Karena itulah Yesus ketika di Taman Getsemani tidak meminta supaya penderitaannya dihilangkan. Tetapi jadilah kehendak-Mu. Nah, ini bisa diterima Mas ya, supaya tidak kemudian macam-macam yang jahat ada di dunia ini lalu meniadakan keberadaan Tuhan. Ini cara berpikir yang tidak tepat, cara berpikir yang tidak benar. Nah,
Di mana gereja dalam situasi sekarang? Ya, gereja menurut saya memang dalam keadaan sekarang sejak terjadinya pandemi sudah mencoba dengan berbagai usahanya terlibat dalam kebersamaan dengan masyarakat umum untuk mengatasi ini. Dan saya merasa sangat kagum dengan kita. Dalam berbagai aspek kita mencoba taat dengan anjuran-anjuran pemerintah untuk prokes dan sebagainya. Sampai kadang ada yang memang sangat takut sehingga mau datang sedikit saja ke gereja takut ketemu romonya, ya terpaksa pakai telepon aja deh gitu, kadang ada yang seperti itu. Tapi saya kagum dengan kita yang mencoba untuk bersama masyarakat umumnya untuk mengatasi kesulitan ini. Jadi enggak usah ragu, Allah tetap masih Allah yang maha kasih. Karena Allah sendiri bahkan menderita di kayu salib. Bukan untuk membuat manusia begitu saja lepas dari penderitaannya. Tapi bagaimana manusia mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Itu Simon ya dari Sia. Siap Romo, berarti Tuhan selalu ada, Allah selalu ada. Inilah bagian dari kita ya Mo. Iya. Untuk menyangkal diri, pikul salib dan selalu setia Mo ya. Iya. Oke, kayaknya Pak Dodi nih yang akan mulai bertanya. Silakan Pak Dodi. Nyantai aja Romo ya. Ya boleh. Gini Romo, kalau saya ke pasar Romo ya, Oh boleh. kan saya itu banyak lihat garam ada yang kasar, Ya. halus. Di mall juga gitu berbagai Ya. merek Romo. Ada yang putih, ada yang agak kusam. Lalu apa namanya? Rasanya juga beda-beda Romo. Saya pernah beli yang kasar sama halus. Waktu saya masak rasanya beda Romo. Rasanya beda. Juga sekarang produk lampu Romo, banyak Romo penerangan ya. Ada yang emergency lamp, ada yang apa namanya? Hemat energi macam-macam Romo. Tapi garansinya, daya tahannya juga berbeda Romo. Kemudian berhubungan dengan eksistensi gereja, gereja tentunya tujuannya dia menyelamatkan dunia Romo, dan kita dia minta untuk menjadi garam dan terang dunia Romo. Lalu sebagai umat Allah, sebagai gereja, kita memilih garam yang bagaimana dan terang bagaimana sih Romo untuk menghadapi hidup di dunia ini Romo. Milih yang mana, garam yang mana atau terang yang mana Romo? Karena iya berbeda-beda Romo setiap manusia itu. Karena hobinya makan jadi garamnya tahu. Ya. Ada garam yang bisa ditaburkan di nanas, ada garam yang ditaburkan di semangka gitu ya. Pilih yang mana? Iya, menjadi garam di tengah masyarakat dengan situasi sekarang. Ya tentu pertama-tama kan kita tidak ingin menjadi seperti saya katakan di tengah-tengah tadi, gereja yang acuh tak acuh ya, tidak peduli, tidak menunjukkan belas kasih, tidak menunjukkan perhatian, tidak menunjukkan kebaikan, tidak menunjukkan kemurahan hati gitu ya. Nah, rasanya inilah garam yang bisa kita tampilkan di tengah masyarakat ya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang, mewartakan keselamatan sementara yang kita bawa adalah hal-hal yang menghancurkan. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Sama halnya kalau kita berdoa ya Tuhan supaya saya masuk surga, tetapi seringkali yang kita kerjakan bertentangan dengan doa saya. Nah, kan tidak bisa seperti itu. Nah inilah garam yang harus gereja selalu tampilkan dalam semangat hidupnya yang dikatakan tadi dengan semangat kateketis tadi. Supaya orang itu terpacu semakin merasakan oh benar. Ketika orang melihat gereja, oh dia melihat Tuhan. Jangan ketika orang melihat gereja, melihat penghancur. Jangan ketika orang melihat gereja, melihat kesombongan. Jangan ketika orang melihat gereja, San Frades, yang bagus ini gerejanya ini, melihat ketidakpedulian. Nah ini rasanya sesuatu yang harus kita bangun di sini. Garamnya tadi. Ya entah itu nanti menjadi garam yang halus, menjadi garam yang kasar, garam yang kusam atau garam yang seperti apa. Tetapi toh eksistensinya itu untuk membuat menjadi lebih baik. Untuk menjadi sebuah pembaharu di dalamnya. Itu garam yang bisa saya mengerti kaitan dengan gereja sebagai garam Pak itu ya. Yang penting tidak membuat kita menjadi hancur ya. Ya mungkin menjadi garam bahkan bisa kemudian kita hancur. Tetapi bahwa yang kita garami itu menjadi subur, menjadi baik, itu enggak masalah. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Ya gitu.
Ya takutnya saya jadi garam Oh. malah membuat orang asin darah tinggi Romo. Ngamuk terus Romo ini. Ya. Ya, kebaikan yang kita kerjakan tidak selalu memicu reaksi baik. Bisa memicu reaksi darah tinggi tadi. Ya. Dan ini harus kita akui. Kejujuran yang kita perlihatkan tidak selalu membuat orang berterima kasih. Tetapi bahkan, wow jahat sekali kamu. Nah itu bisa saja, itu realitas yang harus kita hadapi bersama sebagai garam, sebagai terang. Dan itu bagian yang harus kita pikul, nah, yang kita sebut dengan salib. Jadi nggak usah takut kalau ada yang orang darah tinggi karena garam yang kita berikan. Ya, itu Pak Dodi ya. Terima kasih Romo. Ya, itu. Oke. Kayaknya Bu Sri nih yang sudah mulai nggak tahan ini untuk Ya. bertanya nih. Silakan Bu Sri. Nyenggol-nyenggol aku, cepet Pak Dodi, cepet Pak Dodi. Ya, Baik, mungkin saya lebih santai juga Romo. ya oke. Dari awal hingga akhir menarik tadi apa yang Romo sampaikan. Pertama tentang masa sulit. Tadi Romo uraikan, terus bagaimana dengan gereja materi yang kedua ini, apakah kita ada keraguan, takut. Kemudian yang ketiga tadi membawa terang, garam dan terang dunia, itu singkatnya Romo. Nah masa sulit terutama yang kami hadapi tingkat kemarin pandemi yang pertama itu betul-betul menggurat di hati kami Romo. Terutama tingkat lingkungan, paru lingkungan. Karena memang gereja tidak buka ya Romo, ini mau saya sharing kan. Saya juga tidak mengerti kalau tetangga dekat saya itu semua saat itu juga kena. Saya kurang paham karena kami juga sembunyi di dalam rumah. Saat itu betul-betul hampir rasanya kehilangan kepercayaan apakah Tuhan ini masih ada. Saking stresnya Romo saya juga kena ketakutan yang luar biasa, bukan karena COVID ya Romo. Nah saat itu karena menyalahkan situasi, kok situasinya seperti ini, doanya juga kurang, akhirnya saya juga kena sakit Romo. Sakit saya enggak jelas, panas kanan kiri, dada sesak enggak karu-karuan. Hari terus berjalan Romo, kami berdoa, doanya isinya doa pertobatan. Mohon ampun kepada Tuhan, apakah kami yang termasuk dicatat karena tetangga ada yang kena, di masjid pengumuman, di grup-grup juga. Nah saya bilang sama suami, ayo, nah karena dapat kesaksian dari tetangga, Bude kami juga pasrah katanya. Sekarang sudah sembuh, kebetulan juga satu gereja dengan kita, kami semua akhirnya mengalami semacam kehidupan baru Romo. Ada kekuatan yang luar biasa Romo, penyakit saya pun hilang. Saya enggak tahu kemana ini, panas, dada sesak, dada dan sebagainya nih. Nah dari situ yang bisa saya tarik Romo, tadi juga masih mau disampaikan, kadangkala kita merasa bahwa di mana toh Allah ini? Ada atau enggak di situasi yang seperti ini? Sudah ke dokter, dokternya juga bingung. Ibu enggak usah dulu ke Caritas Pusat, situasi masa seperti ini, masih seperti ini, tambah takut Romo. Nah kami doa tiap malam jam 2 sharing, Tuhan terus mohon ampun kalau kami yang ikut dicatat, ya kami siap pasrah. Ada kepasrahan, ada total yakin kepada kehadiran Allah, melibatkan Allah, itulah yang terjadi. Nah Romo yang mau saya sampaikan pada materi yang kedua ini, sharingnya tadi menarik tentang garam dan terang dunia. Orang memang kalau tidak atau sulit mengalami pertobatan, rasanya sulit menjadi terang dan menjadi garam dan terang dunia. Maka yang masih saya temukan Romo yang mau saya sampaikan, kadang orang masih sulit, takut untuk bersaksi. Engko nek aku menyampaikan kebenaran bisa dipecat. Ya toh Romo, di lingkup kerja itu enggak usah kau sampaikan, diem-diem be. Nah ini yang saya kaitkan Romo di masa Advent pertemuan yang kedua ini. Romo mungkin tahu saya sudah selesai bertugas di Saverius, kebetulan Tuhan menuntun saya tugas di swasta yang lain. Saya juga heran, padahal saya enggak berbuat apa-apa. Ibu di sini membawa kami ayem. Mulai membandingkan dengan yang dulu. Saya bilang, jangan kau bandingkan dengan yang dulu.
saya di sini hanya melaksanakan karena panggilan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, yuk kita bersama-sama kita dukung tempat kerja kita ini yang selalu tadi menghadirkan Kristus. Nah Romo, bagaimana sih Romo menyikapi teman-teman yang kadang-kala takut untuk bersaksi karena menyangkut mungkin pekerjaan dan masa depan. Mungkin itu Romo, terima kasih sharing saya, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Ini kayaknya curhat yang dulu belum disampaikan, Mo. Waktu masih di tempat yang dulu. Silakan, Pak. Wah, itulah realita yang bahkan bisa jadi tidak hanya dialami oleh umat beriman pada umumnya. Bisa jadi kami para imam pun mengalami demikian ya. Kekhawatiran ketika harus bersaksi di tengah masyarakat. Bagaimana kalau posisinya mungkin kekhawatirannya kalau saya ditolak, kemudian saya dijauhi, kemudian saya tidak diterima di dalamnya. Ada selalu kekhawatiran seperti itu. Termasuk juga hal real yang dialami oleh umat beriman yang harus berjuang dalam hidupnya. Bagaimana saya harus menghidupi keluarga saya, bagaimana saya menjaga supaya tetap aman, damai, sejahtera, dan seringkali harus berbenturan dengan ya, tuntutan kita sebagai orang yang harus memang menyampaikan apa yang baik dan benar sebagai suatu kesaksian. Ya, saya tidak bisa menyangkal hal seperti ini. Tetapi tetap saya harus katakan itu bukan sikap yang benar ya, bukan sikap yang benar. Karena terjadi, ya, maka harus saya katakan, saya harap tidak ada yang terjadi di antara Bapak Ibu. Mungkin ada banyak ancaman yang harus kita alami ketika saya harus menjadi garam dan terang. Termasuk kita harus terancam entah posisi saya, entah pekerjaan saya. Tetap kita harus menyampaikan itu bahwa kita adalah murid Kristus yang memang iman saya harus menjadi penyelamat di dalamnya. Maka tidak benar kalau ada yang seperti itu. Ya lalu bagaimana supaya saya tidak takut ya? Ya percaya saja seperti yang dikatakan oleh Tuhan ya. Ada roh penghibur, ada roh yang akan selalu mendampingi kita, ada roh yang akan selalu ya membuat kita tidak terlalu banyak berpikir apa yang harus saya sampaikan. Percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Ya, itu yang harus saya katakan. Kalau saya mengatakan bahwa ya terima aja lah nggak apa-apa, maklum, ini saya salah, ini bukan nabi tapi nabi palsu, itulah nabi palsu. Menyampaikan sesuatu yang menyenangkan tetapi itu sebenarnya menyesatkan, itu nabi palsu. Dan saya berharap tidak menjadi nabi palsu di sini ya. Nah nanti setelah ini sih nggak usah undang Romo Surawan lagi, dia kayak seperti nabi palsu, ya aja ya, oke ya. Ya itu. Ibu Sri ya. Oke, terima kasih Romo ya. pencerahannya. Oke, terima kasih Romo. Ibu, Bapak, dan saudari-saudari sekalian, yang di sini juga kami persilakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Mumpung Romo Surawan ada di sini, jarang loh kita panggil Romo Surawan. Soalnya kita kena Santo Yosef agak berat ini kontraknya. Silakan kalau ada yang mau sharing atau menyampaikan sesuatu atau memberi nasihat saya juga boleh, nggak apa-apa. Nah. Mungkin sebelum teman-teman ada yang tanya, saya mau tanya dulu Romo. Ya silakan Pak Dudi. Romo, eksistensi gereja dalam karya penyelamatan tentunya mengarah ke dalam dan keluar Romo, seperti dikatakan Romo Rama. Kemudian kalau karya penyelamatan itu keluar Romo, tentunya selalu bersinggungan Romo ya dengan orang-orang yang di luar gereja. Kemudian bagaimana sikap gereja mengenai moderasi beragama Romo, khususnya di Indonesia Romo? Benar, memang hidup gereja itu bukan hidup untuk dirinya sendiri ya, tetapi hidup untuk dunia. Dan ketika kita hidup untuk dunia memang bersinggungan dengan pihak-pihak di luar diri kita. Nah, konteks moderasi beragama ya, ini mungkin ada yang belum pernah mendengar ini ya, atau ini pertama kalinya bisa jadi ya. Dan saya juga memang belum lama mendengar ini, moderasi beragama ya.
Tapi rupanya setelah kalau saya cari, kalau saya baca kemarin kan juga ada, kalau nggak salah ada acara di gubernuran terkait dengan moderasi beragama dan Keuskupan mendapat jatah 30 orang untuk hadir di sana. Ya. Jadi kalau nggak salah masing-masing paroki itu minta tiga ya. Kaitannya dengan moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu sih ya? Gitu ya. Sebenarnya moderasi beragama ini adalah cara hidup kita ketika berhadapan dengan hal yang berbeda dengan keyakinan kita, hal yang berbeda dengan cara hidup kita. Itu moderasi beragama. Nah, dalam konteks Indonesia, dan ini sangat masuk akal. Kita kan ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada begitu banyak keberagaman dalam hidup kita sebagai warga negara di Indonesia ini. Dan kalau disebut moderasi beragama ini menjadi bagian yang penting. Ya. Orang bisa menjadi toleran, orang bisa menjadi mengerti, orang bisa memahami adanya perbedaan. Itu karena adanya sikap moderasi ini tadi, sikap moderat gitu ya. Tidak dilebih-lebihkan ke kiri, ke kanan, tidak lebih-lebihkan ke kiri. Ya, seimbang di sana. Itu moderasi beragama. Apakah ini kemudian mengurangi keyakinan saya sebagai orang Katolik dengan bersikap moderat ini? Mengurangi tidak? Tidak, Romo. Kalau saya mengatakan, saya ya menghormati keyakinanmu. Apakah mempengaruhi iman saya akan Tuhan Yesus? Enggak, Romo. Tidak. Ya kadang-kadang orang takut ketika mau menjadi sikap moderat dikatakan, kamu tidak serius dengan agamamu. Kamu tidak serius dengan imanmu. Kamu tidak memiliki sikap militan dengan keyakinanmu. Tidak. Ini cara pandang yang salah. Justru dengan sikap ini kita bisa semakin mengerti iman kita. Inilah iman kita yang memang mengejar cinta kasih di dalamnya. Jadi benar-benar tidak ke kiri, ke kanan yang kemudian menimbulkan kekerasan, menimbulkan radikalisme seperti itu ya. Dan itu yang kita alami di konteks kita saat ini. Ada begitu banyak kesulitan yang kita alami karena ini tadi tidak adanya sikap moderat di dalamnya. Sehingga membuat pandangan yang lain salah kalau tidak sama dengan saya. Itu sederhananya kalau moderasi beragama. Bisa ditangkap tidak ini penjelasan saya? Jangan sampai nanti malah bingung ya. Saya menyesal menjawab kalau jadi yang buat bingung ya. Ya itu. Jadi nggak usah takut dikatakan tidak militan dengan iman karena kita memiliki sikap moderat. Itu tidak ada pengaruhnya dengan keyakinan kita. Ya, justru semakin membuat kita bisa memperkaya iman kita. Itu. Terima kasih Pak, moderasi Terima kasih, Romo. beragama. Semakin dikuatkan, ya, Romo. Ya. Siap. Oke, baik yang di rumah lewat Zoom atau YouTube juga boleh bertanya, silakan kami menunggunya. Romo mumpung masih tadi hubungan dengan moderasi tadi. Ya. Akhir-akhir ini lah Mo, kita melihat ada beberapa yang saya lihat ya Mo. Teman-teman kita karena tadi menanyakan keberadaan Tuhan, akhirnya dia memilih untuk mencari Tuhan di tempat yang lain. Atau pindah keyakinan. Jadi karena merasa Tuhan tidak ada di kita, akhirnya dia terus pindah. Dan fenomena itu saya merasa lumayan banyak juga Mo, di beberapa tempat juga, baik di sini, di kota-kota yang lain juga. Beberapa teman saya tanya, saya sekarang ini, saya merasa nyaman di sini. Kalau Bapak Ibu mengikuti kunjungan Paus ke Emirat Arab ya, ada satu dokumen yang kita sering kenal dengan dokumen Abu ya. Pimpinan tertinggi kita menunjukkannya dengan sangat baik. Karena memang tujuan yang ingin dikejar itu adalah keselamatan bersama, kebaikan bersama. Sehingga sama sekali tidak dibenarkan adanya radikalisme, adanya kekerasan, adanya penganiayaan, adanya pembunuhan,
dengan alasan menjaga keyakinan saya yang berbeda dengan saya harus disingkirkan. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik dan ini dibahas begitu dalam di berbagai macam negara dan diapresiasi. Rasanya ini juga menjadi cara hidup kita. Harapannya di Indonesia ini di lingkup di Sam Pradesh ya, sekitar pasar, apalagi di pasar tadi ya, banyak itu ya. Nah, lalu yang kaitan dengan teman-teman yang kemudian ya entah karena pengalamannya, entah karena situasi yang ditemuinya, kemudian berpindah meninggalkan Kristusnya. Saya pernah bertugas di suatu di parokinya Ibu Sri ini. Di VK3 di Bangunsari. Bangunsari. Ada satu stasi kecil yang jumlah umatnya itu hanya berapa? 6 atau 7 kakak. Lalu kemudian ketika saya datang ke sana ditemui oleh ketua lingkungan, ketua stasi, Romo. Satu keluarga di depan gereja ini kemarin pamit, tidak mau lagi datang ke gereja. Nah, saya merinding karena, apakah karena ini kesalahan saya sehingga pamit satu keluarga, Bapak Ibu. Rasanya menyakitkan. Saya sebagai seorang imam itu terluka rasanya. Umat pamit kemudian tidak lagi datang ke gereja persis di depan gereja, di mana setiap sebulan 2 kali kita misa di situ. Nah, ini menjadi keprihatinan yang memang untuk saya. Harus memang gereja berefleksi. Mengapa demikian? Apakah memang cara gereja untuk menyampaikan imannya tadi tidak tepat? Kurang cocok? Tidak sesuai? Ataukah ada begitu banyak hal yang gereja perlihatkan sehingga menyinggung perasaan dan seterusnya dan tidak membuat orang menemukan Tuhan di dalamnya? Bisa jadi ya. Mungkin ada juga yang merasa demikian seperti saya. Jangan-jangan sayalah penyebabnya. Ya, kebenaran iman yang kita perjuangkan, yang kita wartakan rupanya tidak diterima begitu saja. Setelah masuk tidak orang menemukan. Ya, ini tentu menyakitkan untuk saya ya, sebagai orang atau gembala ya dalam persekutuan di tengah gereja. Apakah saya tidak memiliki sikap seperti kalau Yohanes Maria Vianney gitu ya, pelindung para imam, memiliki semangat yang begitu luar biasa. Tuhan, kalau ada umatku yang masuk ke neraka, biarlah saya datang ke sana untuk menggantikannya supaya. Apakah sekarang para imam atau biarawati atau para klerikus tidak memiliki semangat kateketis tadi yang kemudian membuat orang Tuhan benar-benar bekerja untuk hidup saya. Nah, ini berlaku juga untuk semua yang hadir di sini ya. Jangan sampai selama ada dia di San Pradesh, saya tidak bisa menemukan Tuhan. Nah, itu ya, celaka. Selama Romo itu di Yosef, tidak ada Tuhan di sana. Nah, itu juga sesuatu yang bisa terjadi. Ya. Lebih baik saya ke gereja sebelah, saya ke tempat ibadah lain dan seterusnya. Nah, memang ini bagian refleksi yang memang harus tidak hanya imam yang memang punya tugas utama, tetapi juga semua umat. Supaya eksistensi gereja tadi ya, benar-benar dirasakan sebagai sukacita, bukan hal yang berbeda. Itu Mas Simon rasanya. Itu saya mengingat kesedihan saya di sana, jangan-jangan karena gembalanya tidak baik, tidak menjaga dombanya, tidak menuntun ke tempat yang tenang, sehingga pamitan ya, sehingga satu keluarga. Nah, itu menyedihkan untuk saya. Ya. Iya. Ya. Tapi kalau saya Romo Serawan yakin lah tidak lah. Romo pasti ngurusin ngopeni satu domba yang hilang itu, meninggalkan 99 yang lain ya, Pak. Nah itu ya. Kita mencoba datang, rupanya juga sudah tidak diterima ya gitu ya. Ya akhirnya seperti dikatakan dalam kita, kebaskanlah debu ya. Salam yang kita sampaikan kalau diterima akan tinggal, kalau tidak ya kembali pada kita ya. Ya sedih, tetapi tetap harus dijalani kita ya. Itu ya. Siap Romo. Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan silakan kembali, monggo.
Oke? Karena Dan mencari yang hilang itu tidak mudah rupanya ya, tidak mudah. Ya. Silahkan kalau atau menyampaikan sesuatu, sharing atau Mungkin Dokter Yanto. Baik, terima kasih Romo. Pendalaman yang sangat baik. Tadi kan disampaikan bagaimana kita melewati masa sulit ini. Dari masa sulit juga ada penyebabnya eksternal maupun internal. Kalau mungkin saya salah atau apa, saya cuma mau menambahkan, kalau menurut saya biar bagaimanapun di masa sulit ini mempunyai suatu hal yang positif dan sesuatu yang negatif. Kalau positifnya bagi saya, kesulitan ini semakin membentuk kita menjadi semakin lebih baik di dalam menggereja. Jadi kesulitan ini bila mana kita bisa melampauinya dengan baik, dan kita tadi sudah tahu bahwa Yesus selalu menemani kita sampai akhir zaman. Jadi bagi saya kesulitan ini tentu akan membentuk pribadi-pribadi yang semakin solid, semakin baik, dan itu akan memperkuat gereja dan lain-lain. Ini juga semacam seleksi yang tidak mampu bertahan atau apa, dia akan keluar, tetapi yang positifnya tadi akan menimbulkan benih-benih yang jauh lebih baik lagi. Jadi kalau saya melihat banyak sisi positifnya dari hal-hal bila mana kita bisa melewati masa sulit ini dengan baik. Itu kira-kira Romo, pendapat saya. Mungkin salah atau apa, silakan. Terima kasih Romo. siap Romo. Ada tanggapan Romo? Silakan. rasanya ini sudah memang benar-benar berjalan bersama Paus Fransiskus ya. Jadi kesulitan ini bukan membuat kita tidak berdaya, membuat kita mandek, tetapi justru bisa membuat kita semakin membaharui diri ya. Dan semangat inilah yang harus kita miliki bersama-sama tadi. Karena sinode ini berjalan bersama ya. Kita diminta untuk berjalan bersama. Ya kalau mau berjalan sendiri ya lari sendirian, tidak ada kawan. Dan gereja bukan seperti itu dalam konteks ini. Untuk menghadapi macam-macam peristiwa dalam hidup kita. Entah itu yang membuat kita harus bekerja lebih keras, berpikir lebih keras, menguras tenaga lebih banyak, ataupun yang membuat kita harus melonjak kegirangan. Harapannya bisa dirasakan bersama ya. Sekali lagi ya, Dr. Yanto sudah berjalan bersama Paus dan gereja seluruh dunia. Juga keusupan kita saat ini. Semuanya semoga demikian ya. Terima kasih. Ya. Amin. Kami juga berubah Romo. Ya. Kami jadi YouTuber sekarang. Sudah bisa online, karena kondisi juga kita dipaksa seperti ini. Jadi makanya kami bisa ngomong, jangan lupa silakan di like PD kami, PD Gagasan Pades, di komen dan subscribe ya. Jadi pesan iklan dulu. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, akhirnya kita akan sampai di penghujung acara kita. Kami minta untuk Romo memberikan kata kunci lah untuk bagi kami, pedoman kami, tentang katekesen ini di pertemuan kedua ini. Kalau saya tarik kesimpulan atau benang merahnya dari pertemuan Advent kedua ini adalah terang dan garam dunia. Ya. Harapan kita dalam situasi apapun yang kita alami, entah itu di dalam rumah tangga kita sendiri, entah itu di dalam persekutuan gereja ataupun di tengah masyarakat di tempat tugas pekerjaan kita, semangat untuk mewartakan Kristus yang adalah maha baik, yang adalah warta gembira, itu selalu kita bawa. Ya, garamnya entah tadi nanti menimbulkan stroke atau darah tinggi atau apapun yang membuat kita mengalami kesulitan, itulah penderitaan salib yang harus kita pikul. Dengan semangat yang seperti ini maka eksistensi gereja ya dalam realitas hidup sehari-hari akan selalu memancarkan kebaikan. Kalau dikatakan hancur atau tidak hancur itu adalah karya Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri yang mendirikan gereja. Maka saya tidak khawatir
Gereja hancur atau tidak? Saya katakan tidak, karena memang gereja oleh Kristus. Hanya kita yang hidup di dalamnya harus memancarkan pendiri gereja ini, kebaikannya, kemurahan hatinya, kepeduliannya dan belas kasihnya. Sehingga menjadi bagian yang membawa kebaikan bersama di tengah dunia. Saya kira itu yang bisa saya tarik dari pertemuan kedua ini, dan semoga membuat persiapan kita untuk menyambut Natal menjadi semakin mantap gitu ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Semoga kita semua menjadi terang dan garam dunia. Amin, amin, amin. Sesuai dengan pertemuan Advent kita yang kedua ini. Mari kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan doa penutup dan nanti dengan berkat dari Romo Surawan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan boleh berkumpul bersama mendalami wujud universal gereja untuk menjaga eksistensi gereja dengan semangat kateketis. Semoga di masa penantian kedatangan Putramu, Yesus Kristus, kami semua selalu melihat sinar cahaya abadi sebagai tuntunan hidup kami dalam berziarah mempertahankan eksistensi gereja di masa-masa sulit ini, serta mengusahakan kehidupan dengan lebih baik, sambil terus berdoa dengan penuh ketekunan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita sebelum menerima berkat, kita doakan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga saudara-saudari dalam setiap perjuangan hidup di tengah gereja, di tengah masyarakat dan keluarga, senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Surawan. Akhirnya Ibu Bapak sekalian, kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini. Oh ya, Rabu depan kita akan pertemuan ketiga, tetapi bahan pertemuannya pertemuan keempat. Ketiga atas kesepakatan bersama dengan Dewan, kita skip, jadi yang untuk peternak kita skip, kita lanjutkan dengan surat gembala. Nanti akan dibawakan oleh Suster Fransita FCH. Sampai Rabu depan, terima kasih, shalom, berkah dalam. Terima kasih. Silakan Pak Dodi. Kita nyanyikan lagu penutup.
lagu ini merupakan lagu perdana dinyanyikan di Nusa Pradesh, karangan dari umat Nusa Pradesh sendiri, yang diikutkan pada lomba LP3KD nasional, tapi belum dapat nomor. Ya, kebetulan temanya sesuai, maka kami bawakan. Jadi di YouTube belum ada, baru malam ini dinyanyikan.